Iya Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Bu Trisna di depan Bu. Ya. Bapak dan Ibu, mungkin hanya saya di sini yang nggak tahu sebenarnya skema kebijakan posyandu itu hari ini kayaknya seperti apa. Jadi kami kemarin memang sudah request ke PMD karena saya nggak tahu sih yang lain cukup memahami atau tidak, tapi paling tidak kita biar sama-sama memahami, mohon untuk PMD bisa memberikan overview gitu ya, sebenarnya kebijakan posyandu di Indonesia hari ini seperti apa pasca munculnya Permendagri 13 2024. Jadi ya 13 2024 pasca munculnya Permendagri 13 2024 yang posyandu itu mengemban pemberdayaan 6 bidang PM dasar, tidak seperti yang dulu-dulu yang sepemahaman saya hanya kesehatan dan sosial lainnya. Mohon disampaikan dulu Pak Muhayyan atau dengan monggo silakan disampaikan dulu atau Bupati. Harusnya kesehatan kita belum ya? Iya, kesehatan posyandu. Tapi nggak ada ditulis. Jenisnya. Iya. Pelayanan dasar yang ada di Kabupaten Gresik itu pendidikan, kesehatan, PUPR itu JKPKP, Transdinas Pusakol, BPBD Damkar, kemudian Dinas Sosial. Monggo disampaikan dulu Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesehatan, yang saya hormati Pak Kabak Hukum dan teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Sebelum kita masuk pada pembahasan Perpu Posyandu, mungkin sedikit akan saya sampaikan terkait posyandu yang kekinian. Kalau berbicara posyandu, mungkin image kita adalah posyandu itu adalah fokus di program bidang kesehatan, mungkin selama ini seperti itu. Tapi dengan adanya transformasi posyandu atau kita sebut dengan new posyandu ya sekarang itu, ada dua istilah di dalam transformasi posyandu ini yang mungkin kita juga sudah sering mendengar. Yang pertama adalah posyandu ILP dan yang kedua adalah posyandu 6 SPM atau 6 bidang SPM. Untuk posyandu ILP ini adalah posyandu ILP itu integrasi layanan primer. Ya. Di sini kalau dulu posyandu itu layanan kesehatan dasarnya itu fokus hanya di ibu hamil dan juga balita. Tetapi sekarang untuk posyandu adalah menyediakan layanan kesehatan terpadu mulai dari bayi, anak, remaja, usia produktif dan lansia. Jadi dalam praktek kegiatan posyandu di desa itu sekarang terintegrasi. Kalau dulu kan posyandu itu hanya yang datang itu booming, kemudian balita seperti itu ya,
kegiatan timbangan seperti itu. Kemudian di lain hari ada yang namanya posyandu lansia itu sendiri. Kemudian ada posyandu remaja. Nah, sekarang itu karena sudah ILP terintegrasi, jadi dalam waktu yang bersamaan pelaksanaan posyandu itu semua dilaksanakan menjadi satu dalam satu pelaksanaan seperti itu ya. Nah, itu yang ILP. Di sini mungkin yang fokus di kesehatan. Kemudian untuk posyandu 6 SPM atau 6 bidang SPM ya. SPM itu standar pelayanan minimal. Ini adalah merupakan inovasi transformasi layanan posyandu yang terintegrasi juga ya, dengan 6 pelayanan dasar. Di sini ada kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, kemudian perumahan rakyat, kemudian ada ketentraman, iya, tantimbung, ya seperti sulit. Ya seperti ada yang ya, semua nanti juga akan dituangkan di Perbup. Ini artinya apa? Kalau dulu posyandu itu pelaksanaannya itu ada 5 langkah atau 5 meja, dan itu semua fokus di kesehatan. Nah, dengan adanya posyandu 6 bidang SPM ini ada tambahan meja-meja pelayanannya, itu ada tambahan ini 6 bidang ini. Jadi warga masyarakat itu selain datang untuk mengikuti kegiatan posyandu, itu juga sekalian bisa apa ya istilahnya itu datang untuk curhat atau memberikan keluhan-keluhan atau mengusulkan pendapat gitu nih di saat bersamaan dengan kegiatan posyandu tersebut. Untuk 6 bidang SPM pelayanan ini ya, ada alur-alurnya. Jadi nanti untuk posyandu itu yang kesehatan, untuk ILP yang saya sampaikan di depan tadi itu masuk di bidang kesehatan. Jadi kesehatan itu meliputi ILP dan sebagainya. Mungkin ini yang sudah seperti yang sudah berjalan gitu untuk kesehatan ya. Jadi untuk 5 bidangnya yang lainnya ini mungkin yang menjadi perhatian kita, karena selama ini terus terang kita masih dalam tahapan sosialisasi nih. Kita sudah beberapa kali mengadakan sosialisasi, pertemuan-pertemuan terkait ini memberi informasi terkait posyandu 6 SPM, dan insya Allah nanti di tanggal 4 Februari kita akan mengadakan pelantikan pengurus tim pembina posyandu kabupaten, dan insya Allah nanti akan diteruskan 4 Februari nanti Pak. Dan ini kalau kita lihat di kabupaten lainnya juga ya hampir sama tahapannya, masih seperti itu. Ini kemudian bisa saya jelaskan sedikit terkait 6 bidang pelayanan. Di sini saya contohkan salah satu untuk pelayanan SPM bidang sosial. Di sini nanti warga itu datang ke posyandu dan menyampaikan keluhan terkait layanan sosial yang merupakan cakupan pada SPM bidang sosial, yakni layanan disabilitas, anak terlantar, lanjut usia, tunas sosial seperti gelandangan dan pengemis, dan juga perlindungan jaminan sosial bagi korban bencana. Ini saya ambil contoh di bidang sosial. Kemudian yang kedua, kader posyandu mendata per pemohon terkait keluhan warga tentang cakupan layanan SPM berupa fotokopi identitas, kemudian penjelasan gambaran mengenai keluhannya, terus ada surat pernyataan pemerintah desa, kemudian ditindaklanjuti untuk ditindaklanjuti di tingkat desa. Kemudian yang ketiga, kader merekap pendataan layanan dari warga dan menyusun rencana tindak lanjut. Yang keempat, kunjungan rumah oleh kader didampingi oleh pemerintah desa dan petugas terkait. Kemudian pemerintah desa menindaklanjuti keluhan atau permohonan tersebut
tersebut kepada kecamatan untuk ditindaklanjuti kepada OPD terkait. Mungkin alurnya nanti seperti itu prakteknya pada waktu di lapangan itu. Begitu juga dengan SPM yang lainnya, bidang-bidang yang lainnya. Tapi di sini sudah ada ketentuannya sebenarnya tiap-tiap bidang itu. Ada seperti bidang transit, Binmas, bisa saya bacakan ya. Alurnya seperti ini, masyarakat dapat melakukan pengaduan langsung dengan cara datang langsung ke pos Yandu di kantor desa. Yang kedua, informasi pengaduan berupa nanti ini yang bertugas nanti kadernya nih, mencatat nama, alamat, nomor kontak dan sebagainya. Kemudian pengaduan dapat diabaikan jika pengadu tidak menyebut identitas diri dan tidak ada kontak yang dihubungi. Kemudian pengaduan selanjutnya, pengaduan masyarakat yang diterima dilakukan pengkajian dan identifikasi permasalahannya di bidang transit Binmas. Terus laporan hasil pemeriksaan atas pengaduan masyarakat disampaikan kepada kepala desa. Apabila pengaduan dapat diselesaikan di lingkup desa, maka urusan pengaduan akan selesai. Jika pengaduan tersebut diperlukan penanganan khusus, maka selanjutnya diteruskan kepada OPD terkait atau kepolisian untuk ditindaklanjuti. Nah, ini kemudian OPD terkait dari 6 bidang SPN ini tentu saja yang pertama adalah Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Pendidikan, kemudian Dinas PU, kemudian Dinas Perumahan, terus Dinas Sosial dan Dinas Satpol PP. Tapi dari 6 dinas itu tidak menuntut kemungkinan untuk dinas-dinas lainnya yang terkait bisa ikut berpartisipasi di dalamnya, seperti bidang kesehatan. Itu di situ OPD penanggung jawabnya itu meliputi Dinas Kesehatan dan juga Dinas Pendidikan. Kemudian untuk Dinas Pendidikan itu OPD penanggung jawabnya adalah Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan, dan Dinas Kominfo. Untuk pekerjaan umum di sini OPD yang bertanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Dinas PU. Untuk perumahan rakyat di sini ada Dinas CKPKP, kemudian Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan. Untuk transit Binmas di sini ada BPBD, kemudian Satpol PP, terus Dinas Perhubungan. BPBD itu ketentuannya. Kemudian Dinas Sosial itu ada Dinas KBPP dan Dinas Sosial. Jadi untuk 6 bidang SPN ini dinas-dinas yang saya sebutkan tadi bisa partisipasi, tapi tidak menutup kemungkinan juga dinas-dinas yang lain itu ikut juga di dalamnya. Karena apa? Tujuan dari Posyandu 6 SPN ini tidak hanya menjadi tanggung jawab di Dinas Kesehatan atau bidang kesehatan saja, melainkan semua pihak terkait itu bisa ikut andil di dalamnya. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya itu untuk pelaksanaan di lapangan itu yang biasanya 5 meja, 5 langkah itu ada tambahan lagi meja untuk pelayanan 6 SPN. Ini itu barangkali dari Pak Muhayan. Oke, mau Pak Muhayan dilanjutkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi. Sebenarnya Posyandu kita ini akhir-akhir ini banyak perubahan ya. Tadi saya sampaikan, cuma filosofisnya dulu Posyandu itu kan di khusus di bidang kesehatan. Namun saya melihat dari
alasan-alasan kenapa Posyandu mengalami transformasi. Itu kan ada namanya Permendagri 59 tahun 2021 terkait masalah penerapan standar pelayanan minimal di daerah. Jadi berhentinya itu di kabupaten. Harapannya pelayanan standar pelayanan minimal itu di desa. Itu. Jadi munculnya wacana untuk Posyandu 6 SPM ini itu sehingga muncul itu supaya apa? Pelayanan minimal tidak hanya di kabupaten tapi sampai ke desa, sehingga organ organisasi LKD lembaga masyarakat yang tepat itu dipilih di Posyandu. Karena apa? Ya dari sisi penyebutannya itu pelayanan terpadu. Memang kalau melihat Permendagri 18 tahun 2012 tentang LKD lembaga masyarakat desa, Posyandu ini bagian daripada LKD. Tugasnya sebenarnya tidak berat-berat amal, yang tidak seperti kita asumsikan. LKD itu minimal ada 3 tugas sama dengan LKD yang lain seperti RT, RW, kemudian Karang Taruna, PKK, kemudian ada LPMD. Satu adalah terkait pemberdayaan masyarakat. Itu tugasnya LKD, di antara juga Posyandu. Kemudian yang kedua adalah ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan di desa. Ini 3 desa dulu. Kemudian yang ketiga, di dalam mendorong untuk meningkatkan pelayanan, kualitas pelayanan kepada masyarakat itu. Nah, masyarakat ini banyak masalah-masalah, kemudian ditambahin 6 SPM yang kita sebut 6 SPM itu juga pendidikan. Saya ingin men-stressing ya, pendidikan ini jangan kemudian asumsikan pendidikan yang berat begitu. Di situ kalau kita melihat rinciannya sangat ringan. Tugasnya Posyandu di desa sampai mulai yang kita sebut TP, tim pembina Posyandu di kecamatan, di kabupaten, itu sebenarnya sangat ringan. Tidak usah kita bayangkan besarnya bidang pendidikan. Cuma di situ nangani PAUD, nangani terkait masalah sarana edukasi dan lain sebagainya. Itu termasuk namanya perpustakaan, kemudian digital, literasi digital, itu aja. Karena itu dianggap minimal gitu loh. Misalnya saja dianggap menuju ke maksimal, untuk sementara ini Posyandu saat ini untuk menegakkan pelayanan minimal. Jadi OPD-OPD yang terkait monggo dipelajari, ya, dipelajari. Mungkin barangkali yang disebutkan Bu Fatin itu juga ada yang tertinggal, yang begitu. Mau dimusyawarahkan, barangkali di SK atau yang nanti kita sebutkan di Perbup ini tidak membunyikan terkait OPD. Mungkin di SK yang sudah kita buat itu mungkin ada OPD yang tertinggal, bisa ditambahkan karena sesuai dengan kebutuhan. Dan saya melihatnya 6 SPM ini mestinya itu semua OPD terlibat, semua SPD. Walaupun bunyinya itu pendidikan, kemudian kesehatan, termasuk kesejahteraan keterlibatan dan perlindungan masyarakat, termasuk di situ ada perumahan dan pekerjaan umum, termasuk sosial, seolah-olah kan 6. Tidak. Coba kalau kita cermati itu banyak sekali. Ada yang namanya kesehatan terkait ikan, kemudian dan sebagainya. Itu juga ada dinas perikanan. Jadi mohon nanti dukungan-dukungannya kami di SPMD Kabupaten Gresik ini memang untuk terkait kelembagaannya. Dan Posyandu di tahun sebelum adanya Permendagri 13 tahun 2024 ini dulu nggak ada tingkat kecamatan dan kabupaten, yang ada itu PKK kan gitu, sehingga seolah-olah jenjangnya itu hampir sama dengan PKK, sehingga disinkronkan ketua penggerak PKK itu juga menjadi ketua tim pembina Posyandu, yang dalam hal ini adalah suami atau istrinya kepala daerah. Kalau di kecamatan itu istri atau suami camat. Kalau di di desa suami atau istrinya kepala desa, itu berjenjang seperti itu. Ya. Kemudian yang juga menjadikan stresnya bagi kita itu ada 2 organisasi yang ada di desa itu. Ada pengurus Posyandu, ada tim pembina Posyandu. Pengurus Posyandu itu adalah perorangan, memang itu. Tapi kalau tim pembina Posyandu ini juga tugasnya memfasilitasi, kemudian pembinaan, pendampingan, seolah itu merupakan lembaga mitra kerjanya pemerintahan desa. Kalau di kecamatan itu mitra kerjanya camat. Nah di kabupaten ini kalau tim penggerak pimpinan yang dipimpin oleh Bu Yani itu mitra kerjanya pemerintah daerah.
Kenapa seperti itu? Karena memang terkait tugas-tugas yang disampaikan oleh Ibu Bupati tadi itu menyangkut kebijakan. Contoh tadi misalnya terkait masalah dinas sosial disinggung tadi terkait masalah rumah layak huni. Ya, rumah yang tidak layak huni dibawa kemana? Bisa melalui posyandu ketika memang ada pelaksanaan kegiatan posyandu itu. Nah, disiapkan meja-meja itu supaya apa? Satu, misalnya ada kendala-kendala di pendidikan, di bidang sosial, di bidang kesehatan, seterusnya, itu bisa masuk ke meja-meja yang ditulis itu. Nah, itu bagaimana keluarnya? Ya monggo, ya gitu. Teknisnya itu bisa saja di setiap desa, setiap. Nah, ketika ada masalah di desa terkait masalah rumah yang tidak layak huni, ya masuk ke bidang perumahan atau juga masuk di bidang pekerjaan umum dan sebagainya. Kemudian cara kerjanya supaya tidak benturan dengan pemerintah desa, ini kan terkait dengan kewenangan. Ini kan lembaga kemasyarakatan desa, bukan subjek hukum yang ada di desa. Kadang-kadang kepala desa ini bertanya, adanya posyandu yang overlap atau mungkin yang bahasanya terlalu besar, sehingga kewenangan itu melampaui kewenangan pemerintahan desa. Tidak, ya. Ini masih seperti kayaknya mitra kerja atau mungkin barangkali posisi masih di bawah. Contoh begini, ada yang namanya masyarakat yang memiliki rumah yang tidak layak huni disampaikan kepada posyandu di situ. Itu tim posyandu atau kader itu mencatat keluarnya apa dari pendidikan, dinas sosial dan sebagainya. Kemudian dicatat. Setelah dicatat, ini disampaikan kepada pemerintah desa. Kalau pemerintah desa itu ada dana, ada anggaran, ya diskusi saat itu. Ternyata membutuhkan dana yang besar, membutuhkan supra desa yang namanya kecamatan, maka dibawa kepada kecamatan. Dari kecamatan nggak ada juga, dibawa kepada kabupaten. Ya, tim pembina posyandu ini yang bertugas di situ, tinggal menyambungkan seperti itu, sehingga pelayan minimalnya di desa yang keluar seperti itu tersampaikan, tidak butuh di saat di desa. Kenapa? Tadi tetap melalui pemerintah desa, ya. Kenapa? Yang berhak untuk melakukan pembangunan fisik itu pemerintah desa. Yang terkait masalah kerjasama ini juga pemerintah desa. LKD ini hanya di mana di situ itu meningkatkan partisipasinya. Nah, salah satu partisipasinya di situ. Sesungguhnya subjek hukumnya termasuk pelaksanaan itu di itu. Kenapa? Yang mengolah anggaran itu adalah pemerintah desa, yang dalam hal ini ada pendelegasian dan sebagainya. LKD posyandu nggak bisa kecuali memang dana hibah. Nah, sehingga nanti contoh saja misalnya membangun perumahan, apakah posyandu bisa? Nggak punya kapasitas dan tidak mempunyai kewenangan, gitu. Mana kewenangannya? Kayak gitu. Nah, itu hanya bisa maka sifatnya edukasi, pendampingan, pembinaan, kemudian terkait itu aja. Ya, termasuk komunikasi, menginformasikan, itu tugasnya posyandu yang ada di desa sampai nanti memang memungkinkan untuk sampai ke pemerintah desa yang tidak bisa dieksekusi, langsung disambungkan oleh tim pembina posyandu desa, kemudian diteruskan tim pembina posyandu kecamatan, bisa kolaborasi dengan kecamatan, dan itu memang disebutkan, dan itu tugasnya salah satu LKD, lembaga kemasyarakatan desa, untuk meningkatkan partisipasi, dan itu diharapkan seperti itu supaya adanya partisipasi masyarakat tidak eksklusif, ya. Bahasa kita tidak hanya kewenangan, sehingga kolaborasi masyarakat dengan pemerintah desa itu nampak di situ, ya. Saya kira itu nanti mungkin barangkali banyak ya kita tema, adanya ke materi itu banyak sekali, intinya seperti itu, ya. Jadi OPD yang lain ya sebenarnya sudah kita coba sosialisasi di Aston, pernah ya, di Aston juga pernah 2 kali itu. OPD mestinya lebih paham. Nah, tugas-tugasnya coba kita tuangkan di situ itu seperti itu. Cuma kemarin itu ada BPPD yang sebenarnya itu tidak ada kaitannya langsung, tapi bisa. Kabupaten Gresik bisa melakukan inovasi melibatkan semua OPD, boleh, ya, disambungkan atau didekatkan dengan kegiatan-kegiatan misalnya terkait masalah sosial, boleh, karena itu monggo, kan begitu. Tidak harus terkait apa, memang rujukan seperti kayak keharusan seperti kayak SK-nya kabupaten lain atau provinsi memang belum ada, dan ini memang baru, umurnya hanya 1 tahun lebih sedikit, sehingga kita perlu inovasi, perlu dukungan dari OPD yang lainnya. Di situ memang saya singgung kemarin di draft itu, sebenarnya saya butuh dinas kesehatan, ya.
kami tampilkan memang ada ULP, tapi di situ kami cantumkan itu ada kompetensi 25 ya, keterampilan dasar. Kemudian di situ kita siapkan 5 kader. Nah, dari 5 kader itu apa memungkinkan dari setiap pos itu perlunya kita diskusikan. Kemudian di sini lagi ada yang mungkin barangkali kalau membaca Permendagrinya itu saya sedikit agak kacau ketika diimplementasinya. Contoh begini. Untuk pembentukan pengurus posyandu, di situ ada huruf D itu mengatakan pengurus posyandu itu dipilih dari anggota masyarakat dan diketahui oleh tim pembina posyandu. Sedangkan yang namanya pembentukan posyandu yang saat ini itu yang lebih dulu adalah pengurus. Pengurusnya dulu, baru setelah itu ada organ yang seperti kayak bapaknya itu kan begitu. Atau mungkin kita coba kita tambahi redaksinya itu jika telah dibentuk posyandu, tim pembina posyandu. Kalau itu aja memang kepala desa, kok diketahui oleh tim pembina posyandu itu seperti keharusan. Cuman kayaknya ada misleading, ada yang putus gitu. Ini yang menjadikan pertanyaan. Kemudian yang kedua di pasal 7, coba di pasal 7 saya membaca itu mungkin redaksinya ya itu coba yang nomor yang untuk pasal 8 angka 1 itu coba itu angka 2 itu pengurus dan kader sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dimaksud ayat 1 kan tidak mencantumkan kader. Coba ditambah redaksi kata di situ ketua bidang sesuai dengan kebutuhan itu mohon ditambah kata-kata atau dibantu kader ya supaya apa nyambung di angka 2-nya ya maksudnya ini yang huruf D ini kan menceritakan tentang ayat 1. Coba huruf D itu Pak pasal 7 terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan ketua bidang sesuai dengan kebutuhan. Nah itu ditambahin ketua bidang dibantu oleh kader sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang itu dipaksakan harus angka 2 itu punya seperti itu monggo ya karena apa di situ menyebutkan pengurus dan kader padahal di atas tidak ada kata kader kan begitu. Jadi mungkin agak membingungkan kalau kita baca. Kemudian saya juga mungkin pengurus dan kader di atas coba di pasal 7 ya. Nah, itu posyandu sebagaimana dimaksud pasal 5 dilaksanakan pengurus, nah itu juga dibantu oleh kader ya. Jadi itu kenapa tadi menyebutkan di angka 1 sehingga tidak ada kadernya kan gitu. Ya, saya kira itu mungkin sekelumit apa yang disampaikan itu kalau tugas-tugasnya bersama ya, kalau tahapannya bersama. Seperti kayak yang selama ini berjalan yaitu adalah posyandu kesehatan ya. Nah cuma nanti ketika di mejanya itu ada bidang pendidikan, cuman keluarnya itu dicatat oleh kader itu, kader di bidang pendidikan mencatat, kader di bidang kesehatan juga mencatat, kader di bidang sosial juga mencatat, nanti disampaikan oleh kepada pemerintah desa. Kenapa ke pemerintah desa? Karena SK ini adalah ditandatangani oleh kepala desa, jadi tidak bisa lepas. Walaupun ada namanya supraorganisasi posyandu yang ada di kecamatan, tidak bisa langsung linear seperti itu. Karena apa? Minimal ada subjek hukumnya atau minimal ngomong dengan Pak Kadisnya. Karena apa? Dikhawatirkan nanti pengurus-pengurus posyandu yang ada di desa mentang-mentang kemudian ada linknya langsung aja ke linknya, tidak bisa seperti itu. Karena apa? Ini hubungan dengan APBD. Ini hubungannya dengan anggaran, ini hubungan dengan kebijakan yang minimal cara pengurusannya itu diharapkan melalui pemerintah desa, karena itu adalah subjek hukumnya di situ. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih rekan-rekan dari DPMD. Ada beberapa hal tadi yang disampaikan sama Pak Martin, Pak Ayan. Intinya satu yang saya tangkap, apakah penetapan perangkat daerah sebagai fasilitator pendukung per bidang itu ditetapkan di perbuknya sekalian atau tidak? Gitu ya.
Bapak, ayo kita putusin langsung aja. Apakah di sini kan enggak bunyi nih, enggak bunyi nih. Perangkat daerahnya siapa saja fasilitator, semacam stakeholder utamanya lah ya. Ya, stakeholder utamanya tiap bidang. Apakah perlu ditetapkan di sini atau tidak? Kalau saya cenderung ke SK-nya saja. Di SK-nya saja. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Tidak ada. Pasti. Ya, ini pilihan aja sih. Sebenarnya pilihan yang masing-masing itu sebenarnya punya kelebihan dan kekurangan. Pada saat penetapan langsung di Pergub, artinya kita tidak fleksibel. Tidak fleksibel. Contoh yang tadi, kalau seumpama tiba-tiba ada damkar, bencana ya Pak? Yang mau sebenarnya dari yang saya baca semua ini sebenarnya dari tugas yang posyandu urusan, kalau SPM itu urusan nanti kemudian pas damkar itu enggak ada. Tidak ada maksudnya. Kalau yang disebutkan berarti kan sebenarnya masuk, cuma kalau itu diberikan kan OPD tanggung jawabnya kan nggak ada, disebut ada. Ya, di sini Tidak ada ini. di sini tidak ada semuanya. Mungkin maksudnya dari Siapa yang harus tugas ini yang mengarah ini loh Pak. Ini. Berarti bumi itu campuran. Maksudnya gitu loh. Ya maksudnya kalau yang di sini ini Contoh kan gini, jangan. contoh gini. Itu 112 itu fasilitator juga. justru oh, Itu BPJ. oh iya. Terus mesin ini kan juga Di situ kompleks banget ya. Iya. Kompleks banget. Mil, bukaan contoh satu SK kepala desa. Saya punya 356 SK kepala desa dan lurah. Ini tak buat masih jiwa ya. Aku tulis kabeh. Nang datamu, datamu. Mila. Barusan tak tanam di situ. Saya tak tanam. Mas Bangku belum Mas. Ini salah satu. Salah satu. Saya punya SK kayak ginian 356. Karena semua desa dan kelurahan sudah ada pos bankumnya. Sudah ada. Juga sini wae sampai insor, sampai shop wae nama-namanya di situ sudah ada semuanya. Saya punya 356 dan sudah ada semuanya. Contoh pos bank. Contoh bos kan, masuk di bidang mana? Masuk ke sini, masuk. Pos pelayanan terpadu. Melaksanakan kegiatan pos bankum di desa dengan tujuan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai bagian dari pos pelayanan terpadu. Iya, maksud saya tadi itu ketika Pak Ayat membuat ya, jangan Masukkan. pada Pak, karena ibu menyebutkan misalnya tidak ada pada urgensi dampak dalam kalimat tujuan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat. Beliau mereka. Di Permendagri muncul itu. Iya. Di Permendagri. Cuma makanya kan bisa ditambah. Iya. Tadi kan sudah bisa totalitas UPD semua terlibat karena memang beririsan juga. Monggo gitu loh. Kemarin kan memang SK-nya kemarin kan ada sebagian yang tidak dimasukkan itu mungkin ada. Contoh saja BPD. BPD itu masuk dinas bidang sosial. Coba diurut itu komunikasi, informasi dan edukasi dalam ketenteraman dan keadilan gender, disabilitas ini kesiapsiagaan bencana. Jadi kalau di SPM itu Pak, sosial itu punya indikator bencana juga, BPPD utama juga bencana juga, CKPKP juga bencana. Iya, maka beririsan. Saya katakan, maka dilibatkan semua. Ya serah Bu ya. Iya, semua bisa. Oh, dimasukin. Ya serah Bu.
Dia pelaksana urusan penunjang pemerintahan di sosial. Iya. Ini kayak pelaksana urusan penunjang pemerintahan di bidang sosial. Artinya apakah ini mau dimasukkan atau tidak? Kalau saya dimasukkan tadi di SK, Nah ya, dimasukkan. Karena baik masuk. Ada kalau kesiapsiagaan. maksudnya perangkat daerahnya. Iya. Kita putuskan apakah nomenklatur perangkat daerah seperti tadi loh. Perkuliahan sebelumnya itu kan clear. Dinsos lapo, iki lapo, iki lapo, iki lapo. Itu kan clear kan? Nah, apakah mau kita samakan konstruksinya dengan perkuliahan sebelumnya itu atau tidak? Kalau memang iya, ya nggak apa-apa. Masing-masing punya kelemahan kelebihan. Kelebihannya kalau semua ditaruh di sini itu lebih clear, lebih kuat, lebih clear, gitu ya. Wis clear memang bunyinya fasilitator ini ya awakmu nggak bisa apa nolak gitu. Karena ini sudah kebijakannya malah bentuknya peraturan. Kalau sampai harus menunjuk keputusan sampai disenggol baru sopo geser. Pak Hasan disenggol sopo geser. Begitu loh maksud saya. Itu kelebihannya. Kekurangannya nanti jadinya tidak fleksibel. Pada saat ada kebijakan-kebijakan, pada saat kebijakan Trantibun itu lebih mengarah ke Satpol PP semua, lebih mengarah. Nah, nanti hasilnya kan gitu. Kalau saya lihat sih mengatur hebatnya itu sudah hampir menyeluruh di SDM. Cuma yang saya maksud tadi tidak sengaja Ibu karena tadi kan kok nama juga tidak disebut ya, padahal secara sosial untuk indikator kredibilitas itu sangat utama gitu loh. Saya itu, ya lihatin Bapak pernah menuliskan kalau SK kelebihannya apa dan kekurangannya? Dia lebih fleksibel. Lebih fleksibel pada saat kita mau menetapkan kebutuhan hari ini ternyata hari ini banyak bencana ya. Nah, urusan yang itu akhirnya difokuskan ke bencana aja. Ya, contoh-contoh seperti itulah. Jadi lebih fleksibel kalau urusan. Tapi silakan. Yang pasti kan satu bidang itu nanti ada fasilitatornya, satu perangkat daerah. Tetap begitu. Kawan soalnya menilai. Jadi di pasar tiga ya, tiga tugas per bidang itu nanti akan difasilitasi. Ya, tugas utama difasilitasi oleh perangkat daerah, pengampu yang nanti akan ditetapkan dalam keputusan yang tadi. Itu deal? Gitu ya. Kemarin kalau di Kabupaten Gresik kemarin saya lihat di SK ini memang 3 OPD yang tidak tercantum. BPD, BPKD, Sparikom, sama ini damkar. Ada ya. Gini. Yang ada di SK, udah di SK. Gimana sendiri? Enggak, ada di SK atau di Pergub SK nya? Saya tanya di Pergubnya, saya tidak tanya SK-nya. Sudah Saya tidak tanya SK-nya, saya tanya Pergubnya. Ini masalahnya Pergub bunyi Pak, SK-nya sampai pasti bunyi. Tapi kalau di Pergubnya tidak bunyi, bisa jadi SK-nya sampai bisa bunyi. Kenapa BPKAD, kenapa Bapeda, kenapa Badan, ya sebagai ini, kenapa Badan? Kayaknya nggak bakalan masuk di sini. Pergub ya, mau Pergub ya. Kenapa? Karena Badan di konstruksi organisasi perangkat daerah itu dia tidak melaksanakan urusan. Badan di aturannya pembentukan peraturan daerah, jadi salah ngomong. Badan itu dia pelaksana penunjang urusan penunjang pemerintahan. Penunjang pasti ngomong kayak urusan badan.
Boleh dicek peraturan pemerintah tentang pembentukan perangkat daerah. Kenapa ada nomenklatur badan? Kenapa ada nomenklatur dinas? Sing melok acara pimpinan gubernur, ada bapak tak sekda tanya, tidak sih. Coba. Oh, acara sekda. Acara sekda pada saat itu ditanya seperti itu. Maka dari sini takon jawab selalu saja. Ra. Bisa ya, dilihat ya. Ada lagi yang mau disampaikan secara konstruksi sudah clear ya? Secara konstruksi, terus paham sampai ternyata beberapa kali dirapatkan aspek. Makanya ganti-ganti ya kan. Dan udah asal-asal enggak harus dicek. Jadi ya. Mana asisten? Biar kita nanti asisten. Pak, secara implementasi, apakah ini nanti si desa itu udah paham ini? Ya saat ini saya belum menjamin sih, cuma perlu sosialisasi. Oke, sosialisasi. Saya itu pusing pada saat Mbak Fatin ngomong tanggal 4 nanti ditetapkan. Tanggal di TP-nya, pengurus kabupaten, sekalian TP-nya. Iya, kecamatan juga juga. Bukan, yang di kabupaten. TP itu tim pembinaan. Yang besok mengganti pengurus, sekalian TP-nya, tim pembinanya. Dan di TP-nya kabupaten. Yang Oh, jelas yang iya. TP. Iya. Itu TP-nya. Iya. Pengurusnya nggak Pengurus ada. atau TP, Mbak? TP. Di kabupaten tidak ada pengurus. Enggak ada. Di kabupaten tidak ada pengurus. Yang di desa memang Jelas ya. Di kabupaten tidak ada pengurus. Di kecamatan ada pengurus? Tidak ada. Adanya PP ya. Aku belum sampai ngomong pengurus kabupaten. TP itu tim berbeda berarti pengurus. Iya, sama apa? Berarti pergub ini harus selesai tanggal berapa? jalan seperti itu. Jasa apa kalau ini? Kemarin kita sosialisasi ke seluruh kecamatan, sertifikat juga. Cuman kecamatan meneruskan ke bawah apa ini kan masih ya, terus anggap juga. Kita anggap paham aja kalau kecamatan ini kan. Kalau ada Tingkat program kecamatan. Sudah kita proyek itu gimana? sama juga, terus kecamatan juga. Mungkin desa itu masih memahami posyandu itu tentang bayi, desa, Tapi kemarin kita coba uji praktek yo ayo siapa? Mas bisa kan? Contoh desa mana itu yang kemarin itu mana Pancing itu tahu loh. atau Sebagai kita Terus mana itu sedari juga banyak tahu. Nah, enggak, maksudnya tahunnya itu seperti apa? Ya itu serai pengukurnya itu sampai. bukan Kita kemarin kita tanya, kita tanya posyandu yang baru yang disebut bidang pendidikan, bidang kesehatan itu. Isinya dalam Iya. pendidikannya Kemarin kita di apa pakai pilot project yang diberi itu semua kita Kerja apa? apa? Kalau proyeknya desa apa? apa Kalau kecamatan proyeknya di kecamatan. oh TP lah. kita sudah Ya, iya tapi teknisnya di kecamatan ya. Iya. Desa, Cara kerjanya, semua cara desa kerjanya. di kecamatan. Iya. Satu desa, semua desa di Iya. satu kecamatan. Karena kita membangun camat sebagai nyaksikan juga cara kerjanya seperti semacam launching.
Ya saya kan kalau memang itu sudah disampaikan. Dia ada semua mau anak pengurus bidang perumahan, pengurus bidang perumahan. Kalau butuh rumah, kalau itu ya betul tak? Langsung telepon Siki. Enggak, langsung ke desa. Enggak makanya ada Alurnya itu, desa pemerintah desa. Itu kan sudah ada sekarang semua. Sudah itu tugas-tugas. Kemarin ada SK dari pengurusan nanti PDS semua kita. Berarti kan jelas tahu dia. Ada alur komunikasinya sudah tahu. tahu. Alur komunikasi antara TP desa dengan TP kabupaten. Iya, kemarin kalau kita adakan apa materinya itu ada alurnya. Ada sampaikan. Cuma masalahnya di kecamatan nyampaikan apa tidak secara totalitas gitu loh. Nah, makanya saya nanya alur komunikasi. Iya, Kalau kamu tahu di lapor ini? Kamu tahu di Kecamatan kamu tahu di Jawa juga di intercom apa? Dari kecamatan. Kontak-kontak. Di kontak-kontak ternyata posyandu Babe butuh tank. Ini rumah lain ini proposal begitu kan. Terus ke Kalau SPM urusan Oh, ini beda. KPKP, KPU ya Mbak? Iya, ciptakan ya. Di mereka semua. Jadi misalnya bersih air limbah, Oh iya, rumah raya itu relokasi kan semua itu SPM. Kalau PU malah nggak ada. Soalnya bidang tugasnya sudah bidang PKPKP. Jika dua perusahaan SPM itu diampu oleh DKPKP sendiri. jalan desa ini. Tadi mengurusi rumah lain ini contohnya. Jadi pengurus desa ini dalam membawa proposal ke kecamatan untuk masuk kecamatan dulu ada TP dari kecamatan langsung ke DKPKP atau bagaimana? Memang gini, saya melihat itu. Selama ini keluar sudah ditangani oleh mereka. Cuman dengan adanya SPM ini apa ya, kolaborasinya sama dengan keikutsertaannya saja. Sehingga masyarakat dilibatkan. Misalnya tanpa posyandu, mohon maaf, tanpa posyandu sudah jalan sebenarnya. Cuman ini pemerintah pusat, ini kayak partisipannya itu dilibatkan oleh masyarakat. Karena selama ini mungkin pemerintahan atau BPD. Nah ini LKD gitu dilibatkan. Nah kemudian mengerucutnya di pemerintah desa sama. Kemudian dilibatkan terkait masalah musda dan sebagainya. Karena hasil dari masukan masyarakat. Saya yakin ketika ada keluar nggak mungkin langsung dieksekusi karena hubungan APBD. Jadi sebenarnya minimal tahun berikutnya. Hari ini misal ditanya, ya mungkin gak ada menjamin karena apa? Mungkin masih bisa usulan gitu loh. Mungkin tahun berikutnya kan. Berarti pendataan cuma sesuai dengan yang Pak Bapak bilang. Kalau pendataan sampai itu diharapkan kan kalau mau itu pendataan juga selain sosialisasi kita itu sendiri. Maksudnya indikator sama idenya. Kalau pendataan kalau mau sampai ke desa, ini kayaknya ada yang miss sampai ke pemerintah, maksudnya kabupaten. Jadi kayak harapan bayangan saya kalau itu pendataan yang bisa membackup kabupaten, datanya ini maju jalan sampai kabupaten. Memang walaupun pelaksananya desa, mungkin membuatnya pendataan ini ada rumah tidak layak huni, katakanlah 1 biji, kemudian karena ada pendataan dana desa atau apapun misalnya ada pelaporannya gitu. Jadi kabupaten itu juga bisa semacam ada masalahnya. Karena nggak bisa dibuka karena sekarang ada penilaian Pak Doni. Kita dalam pertemuan SPM ada indikatornya, makanya saya lihat indikator SPM dengan tugas-tugas yang mulai dari pendidikan bla 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 itu kayaknya sudah bisa masuk semua. Iya Pak, tapi dengan tadi bilang kan itu kan USG cuma takut saya karena di panduan ibu yang dari Kementerian PMD itu dan kerja tidak ada. Saya kok khawatir gak ada lebokno di desa karena maunya Pak Yan kan di SK. Tapi nomor bukan atau? Itu substitusinya masuk aja di ketentraman tertiban Ya, masuk aja. PPN-nya kan kurang kan? Nomor bukan Kalau beliau nggak gitu terus itu fungsi itu nggak ada. Padahal yang paling harapannya itu di situ Pak. Jangan tunggu. Itu harapannya adanya posyandu itu mendataan sosialisasi tentang keamanan bagaimana memadamkan itu. Hari ini memang dia lagi trending topik.
salah satu perangkat daerah yang Karena dengan minimnya anggaran dan sarpras dan sing dilayani kan bisa cukup luas. Posyandu ini kan harapannya juga menjadi kaki dan tangan untuk kebijakan pembangunan juga segala macam dari kabupaten ke kelurahan ke desa. Itu yang pasal 3 itu ada yang kurang nggak? Menurut Bius? Ngomongin pasal 3 ya Pak, saya bukakan indikator SPM, indikator SPM. Nah ya, enggak, aku cerita dikit, kan kalau awal enggak cerita sampai akhir dikit. Di sana ada 3 indikator, kenapa PAUD sudah pendidikan dasar sama kesetaraan, simpel aja sih. A itu sudah menunjukkan ke arah PAUD, sudah kalau dari bla-bla-blanya sudah pendidikan sudah pekerjaan tiap hari. Pendataan sebenarnya nggak pakai posyandu, nggak politik udah jalan cuma. Ya tadi Pak intinya pendataan lebih langsung itu, terus identifikasi ketersediaan pengelolaan perpustakaan desa sama penguatan literasi ini mengarah ke indikator SPM kedua yaitu pendidikan dasar, di mana salah satu mutu intinya itu di dalamnya adalah iklim numerasi literasi yang disasar. Itu sudah menunjukkan itu. Kemudian edukasi AP ini lebih ke PAUD sih tadi aku koordinasi sama Mbak di belakang kan. Sebenarnya salah satu yang kayaknya nggak masuk itu di kesetaraan, tapi kesetaraan itu nggak harus kita masukkan ke detail di sini juga nggak masalah sih Pak. Karena di situ hanya pendataan berapa sih jumlah warga negara kita yang ikut pendidikan kesetaraan. Itu bisa disisipkan melalui tadi kader-kader itu tadi. Tapi apa harus juga dimasukin sini detail? Bisa nih. Cuma saya khawatir tadi, terutama kayak Dangkang, kalau memang kebijakannya SK mau dimasukkan Pak, karena itu SPM intinya di situ, malah mungkin di sub itu pengamanan dari sisi yang lain ya. Tapi Pak ini kan tekanan utama ketipan. Iya. Cuma itu jadi pesan saya. Jadi contoh dari pasal 3 itu Pak sudah mencerminkan indikator yang ada di SPM, walaupun Trantibum memang omongnya umum Pak. Di Trantibum itu kayak yang terakhir pemberdayaan perlindungan masyarakat. Nah dalam kerangka tertentu berarti apa ya pemberdayaan? Nah kalau di situ ada sosialisasi tentang bla 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 kan bisa masuk juga. Nah itu tidak lagi Pak kan di SK kan. Kuatnya tadi sebabnya nggak ada, kuatnya nggak ada. Tapi di sini sudah. Saya pikir karena ini juga lebih Permendikti ya, jadi kayaknya sudah mengarah ke sana. Bahkan misalnya kalau di sini malah lebih luas lagi, kayak Eupol, bla 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 itu kan malah nggak masuk ke itu, tapi detail mah, yang sangat malah bagus. Cuma yang penting indikator SPM itu sudah tercover gitu. Cuma itu tadi menuju ke indikator SPM yang perlu diujukan itu apa. Ketika Pak dia seperti bilang di Biorejo sudah ada pilot project, sejauh mana yang dipertanyakan jika hadir kepada masyarakat. Maksudnya yang apa ya, tentang kata-kata SDM dari PAUD apa aja, bla bla bla. Pendataan di situ ada berapa PAUD, gurunya PAUD. Itu kan di dalam mutunya SPM. Nah jadi kayaknya perlu ada sharing dari OPD pengampu SPM kepada kelurahan. Nah pesannya Bu Bupit tadi kalau bisa ada pilot project 1 aja. Jadi ini benar-benar digarap sama OPD masing-masing OPD SPM. 6 urusan tadi. Jadi isinya apa sih dari SPM itu? Kalau penambahan lain ada biopori lingkungan apa tuh? Enggak. Karena memang pos pelayanan terpadu. Tapi ini kan kena mendukung Permendagri 9 maunya kan. Berarti intinya pendataan SPM sing nanggung itu ojo sampai ono sing kelewat. Iya kan? Kan semakin detail. Jadi pemerintah pusat merasakan masalah nanti ada tambahan sub yang mereka laksanakan silahkan. Tapi yang penting yang utama itu ojo sampai kelewat gitu loh maksudnya. Karena selama ini OPD mengalami kesusahan dalam pendataan. Itu yang dirasakan banyak dipermasalahkan sampai ke pusat, akhirnya pusat apa caranya sih? Oh iya berarti posyandu ini dinaikkan dengan harapan pos pelayanan terpadu dengan sistem pelayanan dasar, jadi tidak langsung jadi mendukung dari bawah langsung. Jadi kita ketemu di tengah, tapi nemunya gimana kalau
Ini terus malah bagus kalau desa bisa menangani, tapi kemana di situ pasti sini nggak ada. Kesini, Halo komunikasi. nah ya aku setuju dengan itu gitu. Itu ditemukan di mana? Jadi posyandu bagian pemerintahan kan dia sebagai sarjana tukang mengawasi linear antara Bagi pemerintah mana? Pemerintah. Oh iya. yang mau pemerintahan tuh. Ada pemerintah kecamatan. Bagian tata pemerintahan. Pemerintahan. Sekretariat. Tapi yang diurusi Iya. bekerja. Itu baik. Ya asisten ada. Asisten. Kita membawa beda ya. Masuk ke lagu anggota. PT-nya. Masih ada asisten untuk ongkos. Kadang-kadang asisten yang harus kesana kemari. Bagian tata pemerintahan itu sebagai penyelaras SPM kebutuhan pemerintah daerah dengan apa yang sudah dilakukan oleh posyandu supportif sampai orang sejenis pendataannya. Oke, gitu deh. Nah, nomenklatur damkar dong, kamu nggak sih? Bisa. Nah, nomenklatur SPM damkar itu kayak apa? Bunyinya seperti apa? Pengamankan evaluasi perbendaharaan. Pengamankan evaluasi perbendaharaan. Jadi maksudnya oh, semua dikhususkan. Kalau mau dikhususkan, mohon saya perlu Pokok gitu. yeah. Daya 5 belum masuk. Iya, maksudnya itu. Tadi makanya saya kira pemberdayaan ini sudah bisa nggak ya ke situ? Ada awakmu khawatir itu apa? Nah ini maksudnya, kalau boleh nggak? Ya sebenarnya juga ngarahnya ke situ. Kalau memang itu nggak perlu ditambahkan, misal bisa masuk ke huruf E, berarti saya mulai diberikan ke Pak Yan, kok sudah sampai lali dan baru lo ke SK. Sesuai SPM nomenklatur damkar itu seperti apa? Kalau dampak punya pelayanan, penyelamatan, evakuasi korban kebakaran. Dan di situ yang dihitung adalah yang di situ adalah apa namanya tanggap darurat 15 menit. Jadi kemampuan dia untuk gitu. Sama SOP yang apa saja Maksudnya aja, maksudnya itu seperti itu. Gitu. Tapi lebih dari itu, itu masuk pencegahan dan gangguan. gimana ini saya merasa maksudnya mbak Masukkan. dimasukkan clear ini dimasukkan clear ben kayak itu kuatir kelewatan gitu Pak. Boleh enggak? Boleh. Iya masukin yang itu tadi. Kalau C ini ke ininya, Dimas dan Lantik punya. kalau dia itu juga satpol ya Pak. Aku sih jelas-jelas kalau nanti saya ketemu SK loh nggak jalur aku. Nah itu sih ngomong tadi kan ibu masalahnya baca Pak. Damkar itu kok hilang kan ngoten. Sedangkan di sisi ini nih yang penerima gitu kan dia sampai harapannya bisa ke desa. Sisip Bahkan sampai bisa penggunaan ADD itu untuk bukan baik penyelamatan. Saya persisi kuat. dolar lagi enggak apa-apa. Makanya saya bilang bisa sih pemberdayaan perlindungan masyarakat ini masuk ke sini. Sesuai daripada nambah. Oh, gitu. Apa selain itu Yus awak mungkin apa BPD. BPBD Ada banyak itu yang sudah lain. bisa masuk BPBD, Bisa masuk. semuanya itu bisa komunikasi informasi itu BPBD, gangguan ketertiban itu satpol PP, patuhi pengulangan juga bisa satpol PP. Nah pemberdayaan perlindungan ini kan umum dan luas ya Pak, saya anggap masuk di situ. Ini pesan di atas. Enggak, maksudnya ini kan dalam satu bidang gitu.
Iya. Yang penting dalam satu bidang itu, ntar koordinatornya siapa, anggotanya siapa wae, anggotanya bisa sampai Z, bisa Iya. sampai AA, BB barang. Wae. Kalau bahasanya itu yang juga kesulitan mau bahasanya apa yang mengarah itu. Kalau indikator di sini cuma bunyi pelayanan, penyelamatan dan evakuasi korban kecelakaan. Tambahin S. Nah itu kan lebih kekhususan sebagai damkarnya sendiri. Oh, Baik, apa? Oh, Tidak apa-apa, Tambahin aja. tidak apa-apa, tidak ada masalah. Mohon izin Pak, mungkin untuk yang ayat 1 karena tadi banyak membahas SPM kan salah satunya kesetaraan ya. Di situ mungkin yang poin A pendidikan tinggi dan non formal sehingga nanti bisa masuk di dalam kesetaraan, pendidikan kesetaraan dan sebagainya bisa masuk. di PAUD. Iya. Nah, Apa? makanya Jadinya apa? Pendidikan anak usia dini dan non formal. Dan non formal. Dan non formal. Ya. Thanks mas. Bahasa Bicaranya Tambahin, non paut. Non formal. Non formal itu ada Mana? kesetaraan. Pendidikan masuk ya? Itu ya. ayo apa mana? Ayo, kalau apa-apa nasi aku enggak. Kayak ini. dia bidang PAUD pak. Sama non Coba dia di dalam pendidikan. Iya. Ah, udah. C C. J. Gede. Itu kan hanya PAUD dan non formal saja Pak, yang SD SMP tidak di Karena itu nama desa. Apa karena itu nama desa ya? Nah, Iya. Karena ini nama desa. Ini kan ruang lingkupnya desa, dan minimal. Tadi kan yang sebagai kan kabupaten. T ya, bukan T ya. iya. Tapi maksudnya mbaknya mungkin itu sudah masuk di PAUD pak. CA. Tadi kan saya sampaikan, tadi loh tadi SPM yang sebelumnya kan tingkat kabupaten, ini kan tingkat desa. Ya. Tadi kan saya membahas kabupaten. Oh iya. Itu masalahnya. Kan, iya. Maksudnya mbaknya itu pada saat ini mas sudah masuk. Bahasa Inggris. Gawe SD kan? No. Iya, Ada tetap makanya dia itu bisa sudah masuk di A gitu loh maksudnya. Nanti itu sudah masuk urusan PAUD. Jadi teknis PAUD itu sudah masuk semuanya. Bahasa Inggris. Ini kan terbukti PAUD itu nanti detailnya sampai bentuk pendataan apa yang bentuk wawancara atau klausul pertanyaan atau apa yang itu didatakan kan teknisnya Jadi isinya OPD. Apa ya sih non formal itu apa ya? Iya. bisa sendiri ya. Iya. Makanya nggak perlu. Nggak perlu Kalau yang dipastikan ini isinya ya, apa masalah. Dan Non formal itu apa ya? ada ini apa BKPM, angket itu loh. BKPM, terus kemudian apa pelatihan dan kursus. Jadi SMP SMA gitu. Ada Dasar. 3 tahun ya. SD. Apa? Formal itu juga tahu bahwa non formal itu masih jenisnya di PAUD itu tadi 1 3. Kalau di Kemendikbud juga 1 direktorat itu memang apa itu pendidikan anak usia dini dan non formal. Jadi kalau udah formal seperti apa itu SD, SMP sudah ada aturan sendiri. Maksudnya ini loh, apakah ini kan kewenangan desa ya? Iya. Apakah kewenangan desa itu sampai ke non formal? Non formal bisa, karena kan nanti kaitannya bisa nyawa di itunya program jaketku atau apa itu kan juga melibatkan PKK atau itu di desa. Nah, pendataannya itu Nanti kan sasarannya juga ke pendidikan non formalnya tadi BKPM dan lain sebagainya. kalau saya baca ya, ini kan stressingnya kan standar pelayanan minimal. Ini ketika ditambah non formal itu maksimal.
Nah, formal kesetaraan itu maksudnya Enggak, kayak saya itu lebih tetap aja seperti itu pendidikan. Kenapa kita ngikuti di sana? Kecuali nanti peranannya tim penggerak PKK, tim pembina posyandu mungkin barangkali kita tambahkan dengan. Tapi ini di desa ini, nanti desa ini sih bingung gitu. Nah, itu karena bayi kan apa jadi sudah hampir seluruh Indonesia gitu. Makanya itu Makanya mau ket awal itu kan aku nawarin sampai. Kalau saya nggak Boleh enggak ini dimasukkan? kalau peranannya BPO tadi berdampak kami setuju. Kenapa? Umum pun berkaitannya. Tapi kalau ditambah-tambah kata-kata seperti ini, kita membingungkan gitu. Berarti redaksinya hampir sama dengan Kemendagri, kecuali nanti hubungannya kalau penambahan pelayan kualitas perannya tim penggerak PKK kabupaten, oke. Ini bukan dengan kewenangan kita. Tapi kalau desa ini yang baca kan bingung. Ya, mohon izin Bapak. Iya. Jadi kita memasukkan non formal itu tadi itu juga untuk mencakup satuan PAUD sejenis yang biasanya dikerjakan oleh kader-kader posyandu. SPS. Kalau misalnya tanpa ini bisa nggak kita melaksanakan untuk non formal? Kan bisa saja. Kan? Apa? Misalnya tanpa kata non formal, makanya itu. Iya, tadi kan artinya itu kalimat ini sudah menyantolkan cukup SP-nya gitu. benar. ya maksudnya itu masih cuma mau jembatani indikator saya yang 3 biji ini belum terlihat gitu ya ya. 2 biji gitu Pak. Makanya dia nambahkan lagi di situ mengingat ke satu bidang yang mana. Iya, satu bidang. Cuma kekhawatiran Pak. Kemudian Tapi jasa ngerti ya, pasti ngerti ya. formalnya sih Maksudnya nggak kan apa-apa. untuk penjelasan jalan SPS ini ini ya. kader-kader posyandu Ya, selama ini ngerti ya. rata-rata dari Dan itu bos apa gitu? Satu. Oh iya. SPS Namanya rata-rata di desa Jawa tentang SPS hampir seluruh desa kan pada saat itu dari kementerian menggerakkan bahwa seluruh desa wajib ada SPS. Jadi itu penggeraknya dari apa teman-teman di posyandu. Kalau saya sih boleh-boleh aja. Saya karena ini emang hubungannya ngatur posyandu saya Indonesia itu ya memang kudu baku yang seperti ini, tapi di daerah itu punya kelebihan-kelebihan tertentu, duit kekhasan sendiri-sendiri. Contoh kita punya kebijakan kayak tadi itu apa itu kesetaraan ya, kesetaraan itu kita punya program sendiri loh, nama karsa yang harus kita naikkan loh. Itu kan ini kan gak beda antara kita dengan yang ada di Papua Pegunungan gitu, semua kayak gitu. Kalau Lampung Timur beda banget. Masyarakat mana mungkin ono urusan kebakaran mungkin jadi utama karena di sana bakalan pakai hutan-hutan sing di obor. Yang itu kan memang punya khususan sendiri-sendiri. Nah, diatur nomenklaturnya lebih rigid karena itu ada skema kebijakan pemerintah daerah. Kalau saya sih tidak apa-apa, karena nggak usah khawatir. Dan sudah diyakini sama teman-teman. Ada saya bayangin itu non formal itu SD, SMP. Ya, kalau tahu. Setara PAUD. Iya. Siap. Bidang yang lain, Untuk sosial masih aman. Aman, Ini sosial. malah lebih bagus karena ini memang terjadi pada saat pendataan fakir miskin. Salah satu desa itu tidak menggerakkan RT RW malah kader posyandu digerakkan di beberapa desa untuk mendata fakir miskin itu. Jadi nggak gerakan RT RW malah nggak jalan, gerakan Karang Taruna nggak jalan, gerakan itu malah justru kemarin malah yang diundang kader posyandu justru malah jalan di beberapa desa. Iya. 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 Kayaknya artinya takut sama ibu posyandu. tapi di mana-mana kalau urusan kayak gitu mesti berkomunikasi. Iya. Jadi itu sih
Alhamdulillah ini menjadi satu pintu. Kalau kita banyak pintu untuk pelayanan kan lebih bagus ya. Bidang yang lain? Ada bidang yang lain? Enggak ya? Oke. Yang ini yang belum clear yang kesehatan. Dan Yang kesehatan. Karena kita tampil kemarin ada 5 kader sama 25. Oke. Mil, tolong dibuka jadi ya. Tolong dibuka jadi ya. Ajak buka admin. Buka. Ke ruang partisipasi. Ke ruang partisipasi menu. Ini cukup kompleks ya. Permasalahan ini cukup kompleks. Kami punya satu menu di Jidea yang nggak banyak orang tahu. Sebenarnya kami itu pingin pada saat kita nyusun seperti ini itu dapat banyak masukan. Kemarin saya itu senang kemarin pas bilang perwakilan kecamatan, perwakilan AKD, nanti kasih dong bukan dari kecamatan. Oh ternyata ada musrembang. Musimnya, tapi semuanya itu semuanya. Ya, menganti musim. Ya kan, masuk besok. Maksud saya gitu. Partisipasi publik yang namanya di penyusunan peraturan perundang-undangan itu jadi penting, khususnya model-model yang seperti ini. Di regulasi-regulasi kita yang model seperti ini. Kalau masalah pengelolaan GUS seperti itu tadi, sebenarnya kita tetap butuh masukan masyarakat. Tapi kan ada stakeholder lain kayak yang sangat kuat si Karang Taruna kita undang. Kalau seumpama kita mau nyusun pergub tentang standar akuntansi pemerintahan, emangnya kita mau mau public hearing di mana itu? Enggak juga loh. Nah, untuk model-model regulasi yang seperti ini, kami itu sebenarnya ingin banyak masukan dari masyarakat. Ya, kami ada satu menu gitu ya, jadi ya. Mil isok kok ya, ini berapa? Posyandu, pos pelayanan terpadu, pos SNR itu seperti itu. Jadi di sini sudah ada tabel-tabel ya. Pergub tentang posyandu, latar belakangnya posyandu seperti apa, tujuan kita bikin posyandu, pergub posyandu itu apa. Di situ ada file policy brief. Sebenarnya, Mbak Fatin, Pak Yan, semua usulan peraturan bupati itu wajib ada policy briefnya, naskah kebijakannya. Kenapa sih posyandu itu diatur? Kenapa sih pergub posyandu itu dibutuhkan? Uraian-uraiannya itu seharusnya ada, tapi ini kosong. Kalau mau lihat file rancangannya ada di situ, ya. File rancangannya ada di situ. Coba klik ke ini file rancangan. Satu lagi sebelah email tadi partisipasi masyarakat. Karena ini nanti tanggal 4 kali enggak bisa deh. Saya tadi ngomong ke teman-teman badan, paling enggak setelah rapat ini paling enggak 2 bulan pergub ini baru bisa selesai. Setelah 2 bulan. Paling enggak 2 bulan. Bayangan saya sebelum masuk di rapat ini tadi
Kenapa? Saya butuh partisipasi masyarakat. Saya butuh dengar masyarakat yang banyak. Aku ingin akeh itu masukan terhadap ini, terutama di SDM. Dan apakah masyarakat itu paham bahwa pengurus posyandu itu seperti ini loh? Ojo, tidak persis seperti pengurus LKD yang lain, gitu ya. Tadi disampaikan Pak Ayat. Meskipun dia bagian dari LKD. Nah, bagaimana aturan LKD kita yang kemarin? Apakah masa kepengurusannya sama? Bagaimana? Apakah dia duluan pengurus atau TP? Tadi pertanyaan-pertanyaan yang saya sebenarnya butuh masukan banyak dari masyarakat. Terutama di SPM. Kok sih saja di masyarakat? Makanya mau tak ini tahu setiap bidang sudah. Nah ini saya ingin buka masukan dari masyarakat. Saya minta tolong semua pengampu bidang, terutama PMD Pak. Aku turun kabar nang desa semuanya. Tolong kasih masukan di sini. Apa kok Pak? Sekali nama, alamat dunia ya. Mereka bisa lihat rancangannya, polisi briefnya sudah ada, tinggal laptop kan nanti polisi briefnya kita update, masukkan. Nah iso kabeh desa wis Pak. Ya nanti mungkin kita bisa bersurat. Ya, emailnya itu email apa? Alamat. Boleh silakan. Sekarang lah kata caranya sih sampai ke sampai ada di situ desa. Ya, dari jadi loh ya. Hah? Itu yang perlu tahapan-tahapan kan ya. Perlu belajar dulu. Enggak, tadi kan dulu lagi. Nanti dikasih link ini aja. Nah, kan gitu. Kan ngono ae link aja. Langsung link aja. Ojo jadi aku malah. Iya, wes. Link Sudah dikasih link. Jadi bersurat. Saya itu kebayang orang desa, masyarakat tadi. Ya, Kan juga sulit. Nanti kita tanya. Kalau link kan ya tombol aslinya. Jenengan tahu kenapa saya bisa punya SK Posbankum dan SK Kadarkum 356 desa. Tak WA siji kabeh kepala desa di sampean. betul Pak Bandau juga seperti itu. Tahu ya, kalau nang kabeh kepala desa. Hah? Enggak tahu. Kalau minta data ujian itu ya gitu. Iya, kalau kita itu. Langsung nang kepala desa direct. Ajak kepala desa. Makanya aku duwe kepala desa sak gresik. Kepala duwe Itu grup tak WA langsung direct. Ya Pak, betul. Komunikasi Pak. Nah, saya butuh itu Pak ya. Terutama saya minta tolong Pak ya. Pak Fatih. Dan pengampu bidang. Pengampu bidang itu sudah sendirikan sok ngomong kepala sekolah, grup guru, grup PAUD, macam-macam. Ngomong dulu itu. Iya kan? Dinsos juga duwe tampilan jadi tengah kalau suci bener itu nah kami butuh itu ya terutama untuk ngambil pendapat masyarakat terkait bidang urusan SPM itu ben diverifikasi datanya tak kumpulno tak kirim UC itu masyarakat. Nah itu kayak yang tadi juga bilang nomor 4 itu ya Pak, tugas PERA ya. Itu kalau sebenarnya yang masuk di indikator PERA itu perumahan layak huni itu juga bukan perumahan layak huni umum yang terkena bencana dan di SK
akan lupa. Tidak, itu tidak, Mas. Itu ya saya menceritakan indikator SPM. Kemudian yang kedua adalah relokasi program pemerintah. Gitu. Melihat baca ini identifikasi penyediaan dan beralih. Oke deh, masuk ke situ deh. Kalau yang di sama aja pengembangan. Gini aja. loh, Yus. Yang penting Lagi, kebutuhan makanya. datamu tercukupi. Masalah kebutuhan data yang ada di mereka itu lebih, Iya. itu nggak Loh, usah. enggak apa-apa. Makanya sudah seperti yang jenengan bilang tadi loh, alur komunikasi gitu. Kalau ada para proyek jadi OPD ini menurunkan itu sampai detail ke yang ini loh. Jadi terus itu yang dititipkan ke PMJ untuk mendidik Iya. kader-kadernya itu loh, maksudnya gitu. Jadi Memang nggak gampang kok gini itu merubah mindset pemahaman orang posyandu itu hanya kesehatan dan sosial lainnya. Nggak gampang karena posyandu kan zaman aku lahir aja juga kayak ini. timbangan itu. Timbangan Imunisasi. apa jenisnya? Gendongan. Kunci oh Antum. itu timbangan sih. Oh, buat gambar gitu. Kunci. Sering nggak ono. Zaman dia itu sampai uno, tapi semakin kesini semakin kesenjangan. Kayak Timbangan semen. Oke ya, saya butuh itu. Terakhir, ada lagi? Terakhir pasal 7. Pasal 7 ya? Tidak ada yang nama pengurus tadi. Posyandu dilaksanakan oleh pengurus dan dibantu kader. Deal ya, tidak ada masalah. Pengurus posyandu terdiri atas belakang ngisor, ketua bidang dibantu kader. Emang ketua bidang dibantu kader. Makanya tadi Pak, saya katakan ada dua pilihan. Ini kan nggak nyambung pengurus dan kader. Di atasnya nggak ada kata kader karena menyebutkan ayat 1. Oke. Apakah dimasukkan di huruf C apa E bisa? Nah, maksud saya tidak bisa nih. Nggak bisa itu. Tidak bisa. Masukkan kalimat itu. Nggak bisa. Cuman yang ayat 2 aja yang benerin. Pengurus sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak ada kadernya gitu. Wes benar pengurus kalau kader diatur sendiri karena pengurus itu bukan kader. Pengurus itu kader atau enggak? Bukan. Masuk pengurus. Saya nanya. Ini, iya. Tapi di jalannya di apa di ketentuan umum itu bunyi. Oke, pengurus itu apakah kader atau bukan? Kader itu pengurus atau bukan? Bukan. Turunin lagi, aku juga ini gak seragam itu. Ketua bidang merangkap sebagai kader. Iya. Nah, ini Ketua bidang merangkap sebagai kader. nanti dari pengurus. Ya kan aneh kan kira-kira. Nah iya, makanya kita itu Saya nanya tadi kan, saya nanya. Apakah kader itu pengurus? kalau apa jenis kalau bidang perang kader, tapi kader nggak mesti ketua bidang. Saya nanya, apakah kader itu pengurus? Iya, kalau ketua Sampai mau jawab, enggak ada catatannya kan. Sebentar. Iya. Kau usah dikasih catatan Iya. sih. Karena regulasi itu biasanya tanpa ada catatan dulu, kecuali dibutuhkan di bawahnya. Kayak tadi 7 hari, kecuali gitu. Dikecualikan. Oke, rumusan utamanya. Apakah pengurus kader itu pengurus? Iya. Apakah kader itu pengurus? Apa Iya. gimana? Iya. Iya. Apakah Mendagri bilang seperti itu? Apakah di Mendagri bilang seperti itu? Saya bilang ini. Saya enggak tanya, apakah yang benar nih? Iya. Yang benar aja dulu, karena sampai ini mau bisa mencoret. Apakah kader adalah pengurus? Itu pertanyaan repot nih. Masalahnya apa? Jawab itu butuh catatan kan gitu. Bisa bantu nggak catatan sampai? Iya. Catatan itu soalnya. Kalau itu tidak. Kalau kader, pengurus, kader bukan pengurus. Bukan pengurus. Iya. Ada dasarnya? Ada dasarnya? Ada contohnya di atas perundang. Saya tanya ada Perundang. dasarnya? Ada. Ada Di Permendagri atas. Permendagri. Oke, deal. Kita sesuai Permendagri untuk urusan ini.
urusan kayak gini kita tabrak-tabrakan ngisor ya, urusan LKD mesti tabrak-tabrakan ngisor. Hari ini kita tidak tabrakan karena semuanya anggap tidak ada masalah. 10 tahun yang lalu gak tahu orang jenenge tukaran urusan pemilihan RT. Hari ini tukaran kabeh. Gara-gara cuma RT. Dan kalau kita nggak bisa ngasih rujukannya, runyem gitu. Makanya saya merujuk dulu. Apakah kader adalah pengurus posyandu? Dasarnya berbeda. Apakah ketua bidang sing D, ya D ya, merangkap sebagai kader? Ya, dasarnya mana ada perbedaan? Ini nggak tahu. Ini anak ada begini. Di pengurusnya, pengurusan coba pasal pengurus. Itu kan nggak jauh kalau saya kan sama-sama berpendapat. Mulai pasal 7 ya. Pada ini konstruksi ini Permendagri kalau terbuk sama ini. Sama. Pasal 7. Itu posyandu sebenarnya dilaksanakan oleh pengurus dan dibantu kader, sama seperti rancangan pergub kita ya. Yang tadi saya coret ketua bidang dibantu pengurus, tak coret karena tidak sesuai kalau Permendagri ya. Oke, lanjut. Pengurus dapat berasal dari masyarakat. Coba cek kalau rancangan pergubnya kita ayat 2 rancangan pergub. Oke, sama ya. Ayat 3, ketua bidang merangkap kader. Dia nang Permendagri itu kan ya. Kader menyesuaikan dengan bidang. Kader menyesuaikan ya, iya pasti. Mana ada klausul itu? Takut. Jadi semua bidang itu kalau kader dia yang memang membantu pengurus. Sama dengan satu orang itu ojo multifungsi, dan dia dalam bidang pendidikan ya pendidikan baik, ojo pendidikan merangkap jadi bidang dirangkap kalau tujuannya siapa, nanti paham apa? Ojo lah saya. Pokoknya sekali. Siapa masih dari pasal itu kaget. Aku mau coba. Kau ikut aja. Aku coba ngelurusnya ya, maaf ya. Saya meluruskan karena hari ini mungkin gak seksi dari pengurus posyandu, gak seksi. Tapi hari ini, kalau saya itu punya teman di Jakarta, aku dari kota Jakarta, seksi banget kan pengurus jadi pengurus pos bantu. Jakarta itu semua kelurahan sudah bikin sama seperti kita. Nah kalau seksi banget itu jadi pengurus pos bantu yang dia adalah bagian dari bidang
ketentraman umum, jaga transit mungkin mas seksi bro nang kono bro. Gajinya gede bro 3 juta. Konkol. Mas Gar, gimana? Jadi masuk dulu. Jadi walaupun tidak dikembangkan, kalimat itu bertentangan. Kalimat pengurus merangkap menjadi bertentangan. Jelas pertimbangan di lapangan ini kader itu kadang-kadang itu sulit karena sudah pengurus. Itu sih menjadi pertimbangannya. Karena selama ini desa-desa itu wong itu wae. Akhirnya supaya bisa melaksanakan sebagai kader. Jadi kan apa dari kader bisa, padahal yang membuat laporan itu kader. Itu yang kemarin salah satu itu. Tapi kalau itu jangan bertentangan ya sudah. Kalau saya dulu melihat kayaknya nggak bertentangan, tapi kalau Permendagri cuman segini, kalau dia KD itu kan tidak boleh menjabat KD lain di Permendagri. Tapi ini kan bagian dari partai posyandu juga di dalamnya, bukan KD lain. Seperti kayak ketua posyandu menjadi ketua RT itu nggak boleh, karena KD lain. Tapi ini mungkin kalau saya memandangnya itu karena satu pertimbangan di lapangan, yang kedua bukan LKD lainnya, karena ini dalam satu organisasi. Sama dengan kita temukan panitia atau jaringan kan boleh merangkum menjadi anggota seperti BPD kan gitu. Itu juga seperti di pengurusan di posyandu apakah boleh tidak ada kader? Apakah boleh tidak ada kader? Ya memang kalau berdasarkan Permendagri kan memang difasilitasi boleh-boleh saja kalau memang kekurangan. Cuman itu kan kita kan nggak berani menghilangkan kader itu, karena selama ini yang kerja itu kader gitu. Cuma kadang-kadang ada pengurusnya ini akhirnya banyak pengurus bidang ini akhirnya kekurangan tenaga itu, sehingga kami mencoba. Apa fungsinya kader? Ya banyak gitu. Ada tugas-tugasnya itu, pelaporan mencari verifikasi. Bahkan pengurus ini kakinya itu kader. Ya selama ini posyandu kesehatan itu yang kerja itu kader, malah kader yang paling banyak jumlahnya. Bisa setiap RW itu ada bisa 10. Kalau ada 10 RW ya bisa 100. Ya monggo saya itu kan ya mungkin barangkali bisa dimasukkan itu, walaupun tidak sama dengan Permendagri. Kami pertimbangannya itu desa yang selama ini banyak organisasi mana nambahin mana bidang pendidikan, bidang ini. Dulu memang posyandu bidang kesehatan, sekarang banyak bidang akhirnya kekurangan kader. Kalau jumlahnya 6 berarti kan bisa ada kader 3 lebih banyak. Itu yang menjadikan sehingga dikatakan seperti itu kan bisa pengurus juga memberikan laporan karena fungsinya seperti kader. Malah cenderung kalau pengurus itu dia kader malah bakal kader itu. Bukan itu. Artinya tidak bikin kader yang benar. Kalau saya itu kan nggak ada fleksibel, itu apa itu terganggu. Tapi kan yang penting kan kegiatan itu jalan. Kalau semakin masih ada pemerintah, Yang penting apa ngomong sing penting Pak, jadi sing penting pekerjaan jalan, kalau usah kader juga kawan kamu. Dan ya, tadi kan ada kader, kan gini pengurusnya tadi kan kader banyak. Masalahnya itu kadang di desa tertentu itu kekurangan kader gitu. Tapi pengurusnya ada. Itu masalahnya. Kayak itu artinya sementing pekerjaan selesai, ya usah kader sih karena pengurus sih, karena pengurus bidangnya. Ya kan seperti itu kan kita kan berusaha untuk minimal menyesuaikan dengan Permendagri. Ada kata kader, ada itu. Cuma di situ kita coba memfasilitasi yang desa-desa yang tidak ada kader. Dalam hal di satu desa tidak ada kader, maka pengurus bisa merangkap menjadi kader. Ya, bisa. Maksudnya itu Pak. Saya enggak ngomong itu bisa apa enggak ya? Iya. Saya tadi kan katakan norma awalnya dulu Petrum Dino, SOP Petrum Dino pengajuan. Ya.
Ayat misalnya ono kecuali dalam hal seperti ini juga seperti itu. Tawarannya sama kan loh. Kecuali dalam hal nek nang desa itu gak ono kader, maka pengurus jadi kader. Tegasnya itu. Jangan ngomong seperti ini melanggar nek ngomong. Sampai gak lapo-lapo karena alasan apa-apa ngerti-ngerti sampean menyatakan kader itu sebagai pengurus. Tapi saya belum ngomong bahwa itu tadi benar. Ya. Belum, saya belum ngomong itu. Konstruksi regulasi dulu. Gak apa-apa, kita putuskan. Kita putuskan aja di sini. Apakah benar pernyataan seperti Pak Hayan tadi? Apakah disetujui? Kalau seumpama di desa itu tidak ada kader, maka pengurus itu sebagai kader. Kalau saya setuju, bukan bahasa tidak ada keterbatasan. Beda, kalau tidak ada pasti ada. Karena gini, bidang Keterbatasan. Iya. Keterbatasan. Ukurannya seperti apa? Ya mungkin butuh kader 4 ternyata ada. Saya tanya, ukurannya seperti apa keterbatasan? Ya dalam volume kerja. Ketika misalnya ada program kerja ternyata misalnya dari kesehatan, ketika dibagi habis di bidang pendidikan di bidang itu kurang kader, Pak. Sehingga yang juga 10 menjadi 2 gitu. Kader seperti masuk ayat 3. Bukan berarti nggak ada, tapi ada keterbatasan. Iya, itu karena dia memang bantu satu kader itu hanya dia bantu sama dengan bidang. Dia bantu satu bidang. Ojo loncat sama dengan bidangnya, bidang juga klausulnya. Saya nggak ngerti itu salah atau tidak ya. Tapi nih pengurus sebagai kader hanya itu aja tanpa ada nggak ada kondisi tertentu. Saya ngomong itu salah. Tapi kalau udah ngomong kondisi tertentu, ada kondisi tertentu, monggo saya serahkan ke atas. Karena ini ada alasan, gitu. Ada alasan kondisi tertentu. Monggo, masukkan. Masukkan. Mungkin yang namanya Gudang ini juga kecamatan mungkin juga banyak terkait masalah kurang kader itu. Kemarin Oke Pak, saya setuju. Saya mau ada masukan 18 kecamatan di form tadi. Ya, klausul yang menyatakan bahwa dalam hal tertentu karena keterbatasan, sampai ngomong ya nanti kecamatan, karena saya tidak bisa menjawab kecamatan. Dalam hal tertentu, dalam kondisi tertentu, dengan adanya keterbatasan ya istilahnya, maka pengurus merangkap sebagai kader, gitu ya. Saya minta itu dari sekarang atau dari desa mungkin sekarang. Di form yang tadi, nah, memang form itu fungsinya partisipasi seperti itu. Kalau form tadi itu ngomong boleh ada seperti itu, kayak gitu Pak. Boleh? Memang jelas semuanya sih, cuman banyak kecamatan seperti. Contoh saja kemarin kita itu ada wacana grouping. Contoh saja di bidang kesehatan, apakah di bidang pekerjaan umum sama permanen. Mencari orang itu sulit. Kalau di bidang kesehatan ada, tapi itu dan pekerjaan umum di kecamatan itu sulit. Akhirnya apalagi yang jenis leo kadernya gitu, cari orangnya aja sulit. Oke, itu nanti kita makanya saya ngomong kalau kalau bisa selesai dan sampai sebulan ya, tapi bayangan saya tadi itu pasti jangan melakukan ya, karena ada keharusan. Gak apa-apa kalau bisa dipercepat sampai besok komunikasi informasinya ke kecamatan, ke desa itu lebih cepat, gak apa-apa.
kita bisa putusin. Cepet. Termasuk satu lagi yang jumlah kader kesehatan ya. 25 Ini, latihan dulu. iya ini loh. Jadi 5 itu, 5 orang. Yang Iya, pasti. ayat 6 ini. Di pasal pasal 8 tadi. Iya. Pasal 8. Terutama di pasal 8 ya. Tentang klausul kader kalau cuma di kondisi tertentu sama yang ayat 6. Ayat 6, Pak. Ini, Pak. Jumlah kader posyandu bidang kesehatan paling sedikit 5 orang. Benar ya itu ya? Ya makanya saya itu berdasarkan faktanya itu ada seperti itu, bukan orang sedikit mampu nggak gitu. Kalau memang ditiadakan, Enggak, maksud saya dapat angka dari mana? ya saya estimasi. Yang selama ini banyak 5 orang kan. Oke, saya sekalian tolong minta 5 meja itu masukan. maksudnya. 5 meja kan. 5 meja di Iya, posyandu itu kan kesehatan. apapun ILP-nya. GLPE minimal 5 orang. Saya enggak ngomong 5 meja, 5 orang ya. Ini enggak ngomong 5 meja, ini ngomongnya 5 orang. Iya, satu Jadi 5 meja iso ae. Satu meja diambil satu, dua meja diambil 2 meja diambil satu satu orang. Aku dokter spesialis mata dan THC. Keren. Kulit dan penyakit dalam. Boleh nggak? Maksudnya gitu, 5 orang ya, 5 orang. Sekalian saya minta masukan. Dua itu kita, terutama ya Pak, ya, terutama bukannya kita menuntut universitas yang lain. Untuk kepengurusan terutama yang 2 item. Deal, bayar. Sekalian ngomong tentang pasien besok. Ya apa klausul ini? Berarti paling tidak ada 10 kader paling tidak ada 10 kader karena klausul nomor 4 bilang tadi satu itu satu itu artinya 10. Bukan maksudnya. Dua. Bukan itu tuh kesehatan. Nih akhirnya nanti Plus 5 yang lain, plus 5 bidang yang lain. Kalau bidang yang lain kemarin harus lima. Karena itu memang kesehatan bukan pengalaman konco-konco apa di sosial kesehatan itu memang seperti itu. Pasien itu hanya nanti semua lansia, remaja, balita. Tapi kalau kayak pendidikan itu kayak satu. Satu yang pengurus Pak. Ya kader itu menyatut itu kan yang laporan. Tapi jangan dikatakan kader itu sebagai pengurus banyak. kecuali klausul tugas kader hal tidak ada kader maka tugas kader diambil oleh pengurus itu fair. Jadi bukan orangnya karena nanti bakalan muncul insentif itu loro Oh iya. insentif itu loro insentif pengurus DP Kader itu loh. Hah? Nah ini Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini lagi Pak. Sumber lain sesuai. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kok nak ngerangkep-ngerangkep, jadi kok jalur insentif double ojo. Kenapa saya itu aku tuh mikir dulu kayak gini. Oh ternyata berkaitan dengan sangat bukan negara ini kita. Oke, ada yang lain? Cukup? Cukup? Cukup ya? Rapat dewan juga. Rapat dewan itu. Ya sih gak ada suwe sama enggak? Karena kapannya gak elok. Pada saat klausul itu kita kan salah satunya kan harmonisasi dengan peraturan.
pada saat sampai nggak harmonis, ya ayo cerita saya jadi panjang. Oke, terima kasih Pak Asep. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya, Pak Asisten. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat untuk pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Gresik, bisa bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.